Fardu wudu yang kedua adalah membasuh sekalian muka. Wasani ghaslu jami'ir wajhi. Yang kedua daripada fardu wudu adalah membasuh sekalian muka. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban. Wa akhirul lahyaini wa huma admanil ladhani yambitu alaihimal isnanu sufla yajtami'u mutaqaddimuhuma fi zukni wa muakhiruhuma fil uzuni wa hadduhu ardan ma bainal udhunaini Jadi batasan daripada muka yang wajib dibasuh ketika merafa' hadas kecil ataupun ketika berwudu adalah ada dua batasan. Itu ada batasan vertikal dan ada batasan horizontal. Jadi batasan muka daripada vertikal adalah ma baina manabiti sya'rir ra'si, yaitu di antara tempat tumbuh rambut kepala. Ini batasannya sampai dengan zuk, yaitu dagu. Nah, dari tempat tumbuh rambut sampai dengan dagu. Kemudian batasan muka secara horizontal adalah daripada dua telinga, telinga kanan dan telinga kiri beserta dengan tulang tersebut ujungnya di dagu. Nah, ini adalah batasan daripada batasan muka. Ingat, kalau kita botak, tidak ada rambut, maka ini diukur secara kebiasaan. Ditakdirkan secara kebiasaan, biasa orang yang tumbuh rambut itu sampai di mana? Nah, ini batasannya. Jadi kalau bagi yang botak itu dikira-kira sampai batas mana bahwa di situ tempat tumbuh rambut. Wa iza kana 'alal wajhi sya'run khafifun au kashifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyaratil lati tahtahu. Kemudian apabila di muka tersebut ada bulu yang tipis ataupun bulu yang tebal. Nah, di permukaan muka, di batasan muka, ada bulu yang tipis ataupun ada bulu yang tebal. Itu wajib untuk menyampaikan air kepadanya beserta air tersebut sampai kepada di bawah daripada bulu tersebut, yaitu sampai kepada kulit. Misalnya kita punya alis tebal, punya bulu mata tebal, punya kumis tebal. Nah, itu disampaikan air kepada alis ataupun bulu mata ataupun kepada kumis, dan air tersebut harus wajib sampai kepada kulit-kulit tempat tumbuh bulu tersebut. Wa amal lahyatur rajuli kashifatu bi allam yara mukhatibu basyarataha min khilaliha fayakfi ghaslu zahiriha. Sedangkan jenggot lelaki yang tebal, seorang laki-laki punya jenggot tebal, maka jenggotnya yang tebal yang kira-kira ketika dia berbicara, maka orang tidak dapat melihat kulitnya. Nah, itu dikategorikan kepada jenggot yang tebal. Dari sela-sela jenggot ketika dia berbicara, maka tidak dapat dilihat kulitnya. Itu jenggot tebal. Maka memada membasuh zahirnya jenggot. Jadi memada membasuh di atasnya jenggot. Nah, jadi sunat menyela-nyela untuk memasukkan air kepada kulit yang berada di bawah jenggot. Ini khusus bagi
jenggotnya lelaki. Bi khilafil khafifati. Kalau jenggot yang tipis, yang ketika dia berbicara dapat dilihat kulitnya, tempat tumbuh jenggot tersebut, maka wajib menyampaikan air sampai kepada kulit tersebut. Ya seperti tadi, wahiyya ma yaral mukhatab basyarataha, yaitu ketika dia berbicara, ketika dia berkhitab, bahwa seseorang dapat melihat kulitnya. Ini dikategorikan kepada jenggot yang tipis. Jadi kriteria jenggot tebal ketika dia bermukhatab, ketika dia berbicara, maka kulitnya tidak dapat terlihat. Nah, jenggot yang tipis ketika dia bermukhatab, ketika dia berbicara, maka kulitnya dapat dilihat. Wa bi khilafi lahyati imra'atin wa khunsa fayajibu isalul ma'i li basyaratihima. Walau kasafa. Kemudian apabila jenggot tersebut terletak pada perempuan ataupun pada khunsa, maka walaupun jenggot mereka tebal, itu wajib untuk sampai air kepada kulitnya. Kalau dengan gara-gara jenggot tersebut sehingga ketika dia pada saat berwudu air tidak sampai kepada kulit, terhalang oleh jenggot, maka wajib untuk mencukur jenggotnya. Nah, ini bagi perempuan dan bagi khunsa. Wala budda ma'a ghaslil wajhi min ghasli juz'in minar ra'si wa rukbati wa ma tahta zukni. Kemudian pada saat membasuh muka, ini yang perlu diperhatikan. Pada saat membasuh muka, yaitu wajib membasuh juzuk-juzuk yang ada di bahagian muka. Misalnya ada daging yang lain yang tumbuh di muka, maka daging tersebut pun wajib dibasuh. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib membasuh bahagian sedikit daripada batas muka tersebut. Baik batas secara vertikal ataupun batas secara horizontal. Kalau bagian atas sampai kepada dagu, maka ketika kita berwudu kita lebihkan sedikit ke atas, kita basuh. Juga di bawah dagu sedikit. Kemudian kalau batasan horizontal, yaitu batasannya daripada telinga kecil ini, yang kanan sampai dengan yang kiri, maka kita lebihkan sedikit sampai dengan melebihi sedikit ke area tengkuk, itu sedikit. Nah, sedikit lebih daripada anggota batasan muka. Maka beginilah cara seseorang dalam berwudu. Yang kedua yaitu membasuh muka.